mencium perempuan yang masih muda dengan menggunakan imamah di depan banyak orang. Menurut saya sih ya, jika Anda mengharapkan agama lain itu untuk ikut mengecam, ya itu bagus, tapi tidak usah terlalu banyak berharap gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Quds. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke, kita masih menyikapi pembahasan yang terkait tentang film bid'ah. Ya, bid'ah. Versi Malaysia kan bid'ah, Bos ya. Walid. Asal tahu aja ya teman-teman ya. Salafi Wahabi ini di Malaysia itu terbatas pergerakannya ya. Karena di sana sempat pemerintahnya itu melarang pergerakan Salafi Wahabi ini teman-teman ya. Jadi lucu jika para Wahabi Indonesia ini bergembira dengan adanya film bid'ah ini. Yang harus bergembira sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah tuh, kayak NU, Jamaah Tabligh atau siapapun lah ya, atau Muhammadiyah itu harus ya, itu yang harusnya bergembira. Kenapa? Karena sosok pemberantas bid'ah dalam film itu dari kalangan Aswaja, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, lulusan Yaman tapi terutama klan Ba'alawi ini harusnya bangga karena yang memberantas itu adalah lulusan Yaman kan gitu. Tapi kan ada Wahabi yang lulusan Yaman, iya, tapi tokohnya di situ pakai sorban versi Yaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang Wahabi lulusan Yaman rata-rata nggak bersorban, ya kayak Zulkarnain, kayak Sadulkarnain itu kan Wahabi lulusan Yaman, tidak bersorban. Ya penampilannya ya sama kayak Wahabi pada umumnya ya, yang anti sorban, anti umamah lah kan gitu, Bos ya. Di sini ada satu video yang ingin kami tanggapi perihal konten yang berkaitan dengan film bid'ah, dan yang menanggapi ini adalah salah satu Habib dari Ba'alawi teman-teman ya. Oke. Versinya di situ Ibnu istri muda ya kan. Nah, oke. Banyak sekarang ini teman-teman ya, karena dia kan artis tuh ya, artis. Oke, apa tanggapan Habib? Oke. Bismillah. Ini Habib siapa? Husin Bagil teman-teman ya, Husin Bagil. Oke, beliau menanggapi video itu. Beliau tidak menanggapi filmnya loh ya, tapi menanggapi video tadi, bukan menanggapi filmnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh umat Rasulullah SAW, seluruh para ulama, para kiai, para habaib dimanapun berada, ini penghinaan terhadap figur-figur keagamaan sudah mulai nampak. Kita bisa saksikan barusan lewat di beranda saya orang yang menggunakan kostum figur Rasulullah SAW, yaitu dengan imamahnya, dengan surbannya, kemudian ditampakkan di situ orang yang menggunakan surban, orang menggunakan imamah dengan berjenggot ala sunnah Rasulullah SAW. Dia merangkul perempuan sambil berjalan-jalan di mall dan melakukan adegan-adegan yang hampir begitu ya, mencium perempuan yang masih muda dengan menggunakan imamah di depan banyak orang. Nah, tentu semua ini telah melanggar dan mencederai daripada syariat kita, syariat umat Rasulullah SAW, syariatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka saya meminta kepada seluruh aparatur pemerintah, baik itu TNI, Polri, dan seluruh agama apapun, untuk mengecam hal yang demikian, karena tidak memungkinkan bahwa nanti yang akan dibuat seperti ini, nanti ada seseorang yang menggunakan pakaian jenderal yang dia nanti akan merangkul perempuan di mall, juga nanti orang akan menggunakan pakaian Hindu. Untuk statement awal ini kami sepakat, Bos ya. Pada pertanyaan siapa ini Habib Husin Bagil ini, bahwasanya simbol-simbol agama ini efek ya. Ini sebenarnya efek buruk plus fakta yang menyatakan bahwa film bid'ah itu ternyata tidak menjadikan cewek-cewek ini ketakutan pada sosok Walid atau sosok siapapun yang berkostum seperti itu ya. Oke.
Ini kan sebenarnya artis dari bid'ah itu masih menggunakan cosplay seorang ulama kan bos ya. Oke, ini kami sepakat bos, sepakat. Ini simbol-simbol agama, walaupun dia artis tuh ya kan. Tapi kalau sudah kayak gitu, ini simbol-simbol agama akan hilang kan gitu. Kalau itu dianggap sebagai simbol-simbol keagamaan ya. Tapi kalau itu bukan simbol keagamaan, andaikan orang India Syekh. Nah, orang India Syekh kan pakaiannya seperti itu semua. Jadi itu bukan simbol keagamaan, tapi itu budayanya kan gitu bos ya. Hanya saja karena kostum seperti itu ramenya setelah kejadian atau setelah film bid'ah ini mencuat kan gitu, maka bisa dipastikan itu adalah simbol keagamaan. Dan ini efek buruknya teman-teman ya. Mungkin Habib Husin Bagil ini nggak tahu kalau kejadian ini mencuat sejak ramenya film bid'ah ya, makanya beliau nangkap itu ya bos ya. Tapi apapun itu, walaupun itu artis hanya untuk main-main atau tidak berlaku karena semua orang tahu bahwasanya itu artis, ini saya anggap dampak buruk ya. Nanti lama-kelamaan banyak orang yang cosplay. Sementara ini kan hanya parodi saja. Parodi. Ya, sementara ini banyak orang yang cosplay pakai kostum ulama yang meniru karakter Walid. Kemudian mereka membuat konten parodi ya. Tapi kalau yang ini di mall ini bukan parodi. Dia hanya cosplay pakaian ulama lalu berjalan dengan seorang wanita tanpa berkerudung juga. Kita nggak tahu hubungannya apa. Kalau anak sih nggak masalah bos ya. Tapi kita nggak tahu kalau anak ya nggak apa-apa gitu loh bos ya. Tadi itu ditulisan Walid Ibnu. Karena tadi di POV-nya ada tulisan kan Walid Ibnu. Apa Ibnu itu maksudnya itu anaknya gitu. Tapi Ibnu kan anak laki-laki. Tapi kan tadi kan cewek gitu loh bos ya. Oke, seperti itu teman-teman. Takutnya yang cosplay ulama yang memparodikan Al-Walid ini makin berani, kemudian mereka akan berjalan-jalan di mall, kemudian menggandeng cewek dengan pakaian itu. Nah, itu sudah nggak sehat teman-teman ya, nggak sehat. Tapi untuk kekhawatiran Habib Husin Bagil ini kami kurang sepakat. Kayak seumpama lama-kelamaan ada orang berkostum jenderal, nah itu nggak usah nunggu di mall, beb, gitu bos ya. Orang biasa saja yang bukan anggota TNI jika ketahuan pakai kostum TNI ya itu pelanggaran sudah beb, sudah ada pelanggaran, sudah ada aturannya, itu pelanggaran dan akan ditangkap kan begitu jika ketahuan kan gitu bos ya. Berarti tidak sembarang memakai atau berseragam TNI itu kan mencemarkan nama baik mereka. Apalagi kostum jenderal pasti langsung ketahuan, soalnya jenderal kan terekspos di media, ini jenderal ini bukan kok pakai pakaian jenderal, langsung ditangkap seketika itu juga kalau ketahuan. Nggak bakal berani beb kayaknya beb itu beb ya. Kemudian tidak ada salahnya juga jika Habib ini mengajak umat agama lain untuk ramai-ramai anggaplah mengkritik atau menghujat kegiatan semacam ini, untuk menolak kegiatan semacam ini. Dikhawatirkan itu nanti bisa jadi ada yang cosplay dengan pakaian Hindu ya, dengan pakaian Hindu jalan sama cewek kemudian dicium di mall itu ya. Ya bisa jadi. Tapi beb, reaksi agama lain dengan reaksi kita kaum muslimin itu berbeda. Kalau reaksi agama lain itu cenderung slow, mereka berbeda dengan kita beb. Jadi menurut saya sih ya, jika Anda mengharapkan agama lain itu untuk ikut mengecam ya itu bagus, tapi tidak usah terlalu banyak berharap gitu loh. Kita tetap mendukung apa yang disampaikan oleh Habib ini ya mengenai hal itu, atau ustadz siapapun atau ulama manapun yang tidak mendukung perbuatan seperti ini ya akan kita dukung gitu bos ya. Karena ini bisa dikatakan karena takutnya hal ini akan menjadi euforia di kalangan Gen Z gitu loh. Kalau sudah banyak Gen Z cosplay menjadi ulama, jalan-jalan di mall dengan cewek tanpa berhijab dan itu bukan mahramnya ya kan, maka kemaksiatan ini dan marwah ulama ini akan hilang gitu bos ya. Oke. Lagi mencoba nawarin air minum dari kakek Walid, tapi banyak yang nolak. Kakak ada yang berani air ini nggak? Berani. Kakak nanya air apa? Air apa? Air kobokan kakek Walid. Apa kan? Nggak dikasih apa-apa kan? Ya enggak lah, nggak tahu. Kan, abisin tuh. Nggak usah, minum aja nggak apa-apa. Ini dari doa dari kakek Walid berkah. Bismillah.
Daki Walid mantap. Karena berani ambil, berani minum, dapat handphone baru. Serius? Serius? Ya iyalah, masa bohong, Bah? Serius? Serius, selamat ya. Makasih. Makasih, Kak Walid. Sehat selalu. Salam. Oke, itu tadi ya Allah. video teman-teman ya. Ya, ya mau saya. Air Daki Walid mantap. Karena dapat iPhone, iPhone. ya kan, nggak apa-apa ya. Tapi itu suatu hadiah, nggak masalah kalau ini teman-teman ya, nggak masalah. Tapi ini kayaknya nggak bertahan lama. Kalau sudah hype-nya hilang, sudah nggak ada lagi cosplay kayak gitu ya. Oh, gitu, ini Mas, hanya ya? sementara saja. Ya soalnya kan Mas, ini kan filmnya masih rame, filmnya masih rame. Itu loh, promosi juga, biar orang penasaran juga, biar tambah rame juga filmnya kan gitu, ya. Man. Ternyata masih banyak usia cewek simak. Ya, ternyata nggak semua perempuan takut teman-teman ya. Ternyata masih ada ya. Kalau yang takut itu biasanya yang nganggep film itu beneran itu. Kalau yang nggak takut ini mereka paham itu cuma aktor kan gitu ya. Di dunia nyata, apalagi tempat ramai kayak gitu ya, nggak mungkin lah dijampi-jampi airnya. Oke bos, itu saja bos. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.